You are my hiding place. You always fills my heart with songs of deliverance. Whenever I'm afraid, you are my hiding place. You always fills my heart with songs of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Kau perlindungan, kau perlindunganku, kau isi hatiku dengan nyanyian kelepasan. Dikala aku takut, aku percaya. Aku percaya. Biarlah yang lemah berkata, ku kuat. Aku percaya. Oh, kau perlindunganku, kau perlindunganku, kau isi hatiku dengan nyanyian kelepasan. Dikala aku takut,
menjadi daging, perkataan-perkataanmu menjadi begitu sederhana. Dapat kami mengerti, dapat kami pahami Tuhan. Oh, firman-Mu ajaib. Firman itu adalah Engkau sendiri. Dalam perkataan-perkataanmu Engkau menjadi nyata. Kami berlindung di dalam perkataan dan janji-Mu. Oh, janji-Mu menghidupkan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Oh, sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord.
janji Allah dinapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya janji Allah dinapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya setiap perkataan-perkataanmu. Engkau adalah makanan kami setiap hari. Engkaulah kekuatan, Engkaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini.
Oh, Engkau menyatakan dirimu lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau berfirman maka semuanya jadi. Engkau berfirman makanya semuanya dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau nyata di sini. Oh, Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau. Silakan Kau menyampaikan isi hatimu bagi kami. Berpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, shalom semua. Shalom. Shalom semua. Shalom. Tahun dulu semua. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Yang di radio adakah? Oh, baru ada. Ada 4 ya. Tapi yang menyapa belum ada. Cuman Pak Nansel yang menyapa sama ya. Oke. Baik, puji Tuhan ya. Haleluya. Oke. Baik. Ya, seperti biasa. Oke. Silahkan kalau ada yang mau share ya, supaya ya, sampai sejauh mana saudara merenungkan setiap perkataan-perkataan atau minimal sudah mulai memperhatikan di mana firman Tuhan itu ada, di mana Tuhan itu ada. Yang membuat dia makin jelas itu kan juga firman. Kan semuanya kan dengan iman. Ya. Saudara, kita belajar prosedurnya. Ya, prosedur daripada firman itu bagaimana sih sistem kerjanya sehingga benar-benar setiap yang kita dengar itu kenapa tidak menjadi ambigu gitu. Karena kita memperhatikan dia sendiri mengajar. Bagaimana kita tahu dia mengajar? Karena firman-Nya. Jadi begitu firman itu disampaikan, misalnya, atau tidak tahukah kamu di dalam kitab nabimu, nabi-nabimu dikatakan bahwa Allah sendiri akan mengajari mereka. Allah sendiri yang akan membawa katanya. Ya, Allah sendiri yang akan membawa. Tapi bukan berarti ada orang yang pernah melihat Allah katanya kan? Padahal katanya Allah sendiri yang membawa mereka kepada Yesus gitu. Padahal kita tahu dia sendiri juga itu yang sedang berbicara itu. Tetapi kenapa dibilang seperti itu? Gitu. Di waktu yang lampau, mungkin saya nggak tahu kenapa ya. Kenapa kok sampai seperti itu perkataan
guru kita ya. Jadi kalau ada orang tanya berapa Allahmu, 3 katanya. Nah, jadi demi untuk ini supaya karena memang kalau kemarin pertamanya gitu, kita itu agak bingung gitu. Tetapi tidak ada orang yang bertanya dulu ya. Tetap di dalam seperti itu gitu, Tritunggalnya. Ya. Nah, ketika Pak Andreas bilang demikian, kita percaya saja kan? Tetapi ketika kita percaya saja, kita dengan tulus mempercayainya. Jadi orang mungkin bilang kita sesat. Tetapi ternyata kita yang tahu keadaan kita. Apakah kita sesat atau tidak. Buktinya sampai hari ini kita ada di dalam Tuhan. Padahal orang mungkin sudah gimana kali mengatakan kita, menilai kita, mencap kita. Ketika tujuan saya awalnya itu tertarik pas kenapa bisa masuk RTM itu adalah karena pelajaran mendengar suara Tuhan. Itu saja. Lalu penyangkalan daging. Itu yang paling kuat. Sehingga saya terus mengikuti pemuritannya. Terus. Dan ketika masuk pun hal-hal. Pada waktu itu memang Pak Andreas tidak mau lagi mengajar. Tidak mau menyinggung dunia orang mati. Tapi penanya-penanya itu selalu aja di situ. Ya, tapi ya akhirnya terima juga gitu. Dan walaupun akhirnya mengikuti, makin lama ya sudahlah. Mau apa orang bilang, yang penting saya tahu yang mengajar itu, yang diajarkan dia mengajar dengan tulus. Sehingga teman-teman saya pada mundur, saya tetap. Teman-teman pendeta maksudnya ya, sudah nggak mau ngikutin. Ya, tapi saya tetap gitu sampai meninggalnya Pak Andreas. Dulu mungkin mereka menunggu-nunggu gitu. Jadi ternyata sudah banyak orang tahu saya itu ikut ke dunia orang mati gitu, pengajaran dunia orang mati di teman-teman pendeta juga. Ya, tapi ternyata sampai dengan meninggalnya Pak Andreas tak pernah ada masalah saya dengan mereka. Dulu bayangan saya kalau jadi ketua, wow, apa nanti gitu. Makanya dulu saya nggak mau gitu kan. Tetapi ternyata ketika jadi ketua pun bahkan orang-orang itu ada berapa pendeta yang ini kan, yang ngikutin, yang lihat gitu. Saya diberikan kesempatan menjelaskan. Ya, beberapa kali gitu ya. Dan tak ada masalah. Tak ada masalah gitu. Nah, saudara, kita mulai mengerti prosedurnya. Kita mulai mengerti sedikit. Ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dikatakan oleh firman-Nya. Kita mulai digiring. Saudara, seperti saya katakan, bahwa akan ada masa semua orang yang mencari Tuhan, setulus apapun dia. Sekudus apapun dia, seberapa dari sejak lahir kayak dia itu mencari Tuhan, bagaimana kudusnya dia. Ternyata
Semua itu tak ada yang perlu dibanggakan. Tak ada yang perlu ditinggikan di situ. Sama seperti ketika orang-orang di zamannya Paulus itu ya. Ketika ada yang mungkin membanggakan asal-usul mereka gitu. Mau keturunan Abraham gitu ya. Dia mengatakan, dia membela dirinya. Masalah keturunan saya ini lebih Israel dari kalian semua kan. Dan bagaimana dia itu disunat pada hari ke-8. Wah, dia jelasin semua. Kalau mau percaya hal-hal lahiriah gitu. Ya. Nah, jadi tapi ternyata justru dia itu malah dia menjadi, boleh dikatakan menjadi penganiaya jemaat gitu. Dan dari kegigihan dia dalam memperjuangkan orang-orang yang dia menangkan gitu ya. Wow, itu habis-habisan. Tetapi dia menemukan sepertinya menyelamatkan nyawanya sendiri pun nggak mampu. Itu saudara, dia sudah mengalami banyak hal ya, hal-hal adikodrati ya. Mengalami, kalau hal-hal ini yang mau dikejar ya, dia sudah mengalami. Dan memang saudara, kita mesti diizinkan juga mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kenapa? Supaya itu menjadi pembelajaran, karena itu juga adalah firman. Jadi sebetulnya hal-hal yang itu dulu itu juga makanan gitu. Itu juga diperlukan. Tanpa itu tidak ada yang sekarang, kira-kira begitu. Tapi dari sisi Allah, dia itu adalah alfa dan omega. Jadi saudara, setiap kali dia berfirman itu jadi. Langsung. Jadi ketika dia mengatakan, aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Tahu gak saudara? Itu semua langsung jadi seperti itu gitu loh. Apa yang diucapkan dia langsung jadi. Makanya saudara, firman mana yang sedang kita percayai, perkataan mana yang sedang kita percayai, yang sedang kita renungkan, maka itu akan menguasai alam pikiran kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika pikiran kita ikut di sana. Dalam arti pikiran kita yang belum diperbaharui. Atau walaupun sudah diperbaharui, tetapi tidak terus diperbaharui. Lebih tepatnya demikian ya. Sudah sih diperbaharui, sudah sih lahir baru. Tetapi orang itu berpikir kalau sudah sekali lahir baru, atau kalau dia sudah memahami firman Tuhan, dia sudah tahu Alkitab semua isinya, dia berpikir bahwa tak ada lagi hal yang baru. Jadi sudah jadi baku. Sehingga ketika orang ini tidak menanti-nantikan Tuhan gitu. Kalaupun dia menantikan Tuhan, yang dinantikan dia itu adalah masih hal-hal supranatural gitu. Sementara firman itu sudah bergerak dari hal supranatural ke natural. Biasa.
Sehingga saudara, ketika dia tidak menerima pekerjaan yang sederhana ini, maka dia nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke hal yang sederhana ini ketika dia nggak percaya. Masa Tuhan menjadi manusia? Masa Tuhan itu ikut nggak makan dengan kita? Gitu. Karena saudara, kalau kita dibiarkan sendiri, misalnya ketika kita mengalami kejadian yang berulang-ulang, rasanya kita itu, udahlah Tuhan, mati aja lah, gitu. Ketika nggak melihat pertolongan Tuhan, gitu loh. Kadang kita berpikir begini, masa sih harus berulang-ulang ngalami kayak gini? Gitu. Saya berpikir saudara, iman itu ketika diajarkan gitu, bagaimana jangan ketika saya mempunyai satu pengetahuan seperti ini. Dari pengalaman saya, lahirlah pengetahuan begini. Jangan habiskan energi imanmu untuk sesuatu yang sudah disediakan. Jadi pada waktu itu saudara, pelajaran bagi saya cukup menjaga saya tidak khawatir. Ya, saya ingat waktu itu saya terus jaga diri saya, pokoknya tidak boleh khawatir, tidak boleh memikirkan sesuatu yang misalnya lagi sakit gitu. Ya udah, ngapain pikirin sakit gitu. Jangan dipikirin sakitnya. Ketika punya masalah, nggak usah dipikirin masalahnya. Awal-awal itu cukup menolong. Tetapi berikutnya, kenapa ya Tuhan? Kenapa kok sepertinya tidak berhenti-berhenti yang ini? Apa sih maksudnya gitu? Karena kan kalau dipikir-pikir gitu, kalau masalah iman gitu, itu tidak, ya sudah mengetahui prosedurnya gitu. Iman adalah ini gitu kan. Lalu kita sudah mengalami. Dengan pernyataan iman sederhana, sudah melihat hal-hal yang besar terjadi gitu. Sudah mulai melihat gitu. Tak ada yang, kalau dalam ukuran pikiran saya, karena kan kita sudah belajar bahwa iman itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukan iman kita lagi kan. Dan kita sudah belajar bahwa iman kita akan gagal gitu. Jadi sekarang imannya Tuhan Yesus yang dalam kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Lalu kenapa dalam perjalanannya, kenapa justru kita masih ada terus, ada keraguannya gitu. Kurang apa? Di mana ini masalahnya? Kenapa harus ketika setiap bangun pagi itu selalu ada rasa apa ya? Tuhan di mana gitu. Nggak langsung kasih Tuhan hari ini. Indah gitu kan. Kita mungkin mengharapkan bahwa segala sesuatu menjadi indah aja. Sejauh ini radio masih oke ya. Sehingga saudara, ketika kita membayangkan Tuhan itu adalah yang indah-indah, ada ayatnya juga, segala yang baik, yang suci, yang murni, yang ya pokoknya semua yang positif lah. Pikirkanlah semuanya itu. Makanya ada pengajaran berpikiran positif. Memang itu menolong. Nah, tetapi kenapa pada perjalanan berikutnya, kenapa sepertinya diambilnya?
kehadirannya diambilnya, perasaan bergelora seperti nggak tahu kemana, apalagi kedekatan dengan Tuhan kemana gitu. Nah, hal-hal seperti ini, saudara, bukan hanya kita yang ngalami. Alkitab, kalau kita baca jujur gitu, kenapa sampai Paulus menegur Petrus? Karena di depan matanya sendiri dia melihat kemunafikan Petrus. Makanya dia langsung tegur. Berarti kan kalau dia munafik itu langsung firman yang ada di dalam Paulus itu, karena dia juga masih fresh sekali gitu ya. Dia terus menjaga dirinya gitu loh. Menjaga dirinya murni gitu ya. Kenapa? Dia nggak ada ambil istilahnya untung dikit pun gitu dari jemaatnya gitu. Jadi dengan seperti itu dia berani menegur Petrus. Ya. Pada waktu dia ditegur itu, Petrus itu tegur, pasti saudara, Petrus itu dalam hatinya pasti tahu lah, karena apa? Betul juga sih. Iya dong, masa kita nggak tahu ketika seperti itu benar kok, nyata gitu kan. Kita kan akan lihat diri kita kan. Setelah kita pulang gitu kan, doa gitu kan. Kita perhatikan gitu. Aduh. Ketika saya yang kemarin saya cerita itu pergi ke itu ya. Itu sebetulnya saya terpikir terus, kenapa ya Tuhan kok saya bisa penilaian negatif seperti itu ya. Padahal orang itu sebetulnya sudah mau rasanya itu sebetulnya mereka itu sudah mulai mau mendekat sebetulnya pada waktu dulu pertemuan sebelumnya. Tapi saya nggak tahu gitu. Saya nggak ngeh sama sekali kalau itu mereka. Lalu saya bilang saya nggak pernah ketemu dengan mereka. Padahal saya pernah ketemu dengan mereka. Tapi itu saya jujur. Tetapi itu juga karena perkataan dari istri lai saya ini. Kalau cerita itu yang diceritakan dia itu dulu ketika susah. Karena saya ingat dulu Namburu saya ini ketika dulu meninggal itu rasanya sedih sekali. Ketika di rumahnya dulu saya ingat dulu itu ya. Wah. Ketika dibacakan Namburu saya, jadi sudah ini saya dulu belum menikah gitu, ketika Namburu saya ini meninggal. Jadi ketika ingat itu karena dengar cerita-cerita tentang bagaimana dia itu dengan anak dari istri yang pertama, Namburu yang pertama gitu, dia nggak baik gitu. Dan saya ngalami juga memang dengan saudara dari ibu yang pertama. Waktu kalau saya tanya sama bapak saya dulu, saya ingat ya, kalau dia ceritakan istrinya yang pertama dulu, dia cerita tentang cantiknya gitu ya. Wow, dia itu paling cantik di antara semua. Dia bilang, dia cerita gitu ya. Saya ini gitu. Dan dia mengajarkan kepada saya, dia mengajarkan kepada saya bahwa ya itu ibumu gitu. Jadi kan di sini kan ada juga tulang saya dari yang ibu pertama itu. Jadi setiap kali ada ini tetap istilahnya kami mendekatkan diri lah, gitu. Walaupun hanya pada pas acara itu. Gitu. Makanya ketika saya diminta ini, tapi kakak saya yang di atas justru
Mereka nggak pernah gitu. Padahal ada di Batam mereka. Dari tulang saya dari yang ini gitu. Jadi ajaran dari bapak saya itu dari ketulusannya gitu. Jadi kalau ada nanti orang nanya kalian, berapa kalian? Jawab aja 11. Jadi itu yang harus kami jawab gitu. Jadi waktu saya merantau pun gitu, itu selalu diwanti-wanti. Mama saya juga bilang begitu. Berapa kalian? Berapalah kalian? 11. Padahal 11 ini 4 dari yang pertama, bapak saya dengan ibu yang pertama, dari ibu saya dengan suaminya yang pertama, 1, itu kakak saya, dari ibu saya dengan bapak saya, itu mulai dari saya, 6, berarti 11. Tetapi orang tua kami mengajar, bapak saya sama ibu saya. Mengajar, kalau ada orang yang tanya, itu kayak ditegasin. Kalau ada yang tanya, 11. Dan ibu saya selalu mengatakan gitu. Karena dari situ saudara saya agak tahulah perasaan ibu saya gitu. Apalagi pada waktu bapak saya sebelum meninggal itu saya lihat persis gitu ketika itu di rumah daripada itok saya yang paling besar gitu. Wah, ibu saya sangat gak dihargai. Saya pada waktu itu lihat sendiri. Tapi saudara, selalu ibu saya ini bilang begini. Ini dari perkataannya. Aku anggap kalian semua lahir dari perut saya. Itu kan perkataan. Dan itu selalu diulang dia. Saya melihat saudara, bagaimana perkataan yang diucapkan itu membangun di dalam diri ibu saya itu sesuatu yang apa yang dia ucapkan itu seperti firman. Ketika diucapkan berulang-ulang, maka sekalipun si jahat itu mencoba ingin, itu kan bukan anakmu, misalnya gitu ya, itu akan takluk dengan ketika dia mengucapkan terus, semua kalian kulahirkan dari perut saya. Wah. Sekarang saya mengerti jadinya bagaimana pada mulanya adalah firman. Kenapa kedatangan yang kedua ini, kedatangan Tuhan yang kedua ini, semakin lama saya semakin memahami gitu. Dan itu sangat jauh sekali berbeda dengan yang dulu. Dulu, saudara, pengertian kita kedatangan Tuhan yang kedua, itu hanyalah dia datang dalam bentuk wujud fisik langsung. Supranatural. Seperti dia menampakkan diri. Tapi tahukah saudara, bahwa itu tidak terjadi seperti itu. Maksudnya begini, untuk sampai ke situ, itu prosesnya itu adalah ketika firman-Nya ini, saudara, ketika disampaikan berulang-ulang, oke? Perkataannya ini, jadi yang ini prosesnya tadi. Lihat mempelai datang, oke? Kan mereka menanti-nanti, lalu mereka tertidur. Saudara, arti mereka tertidur itu memang semuanya diizinkan gitu loh. Akan tertidur. Jadi peristiwa 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, itu terjadi sepanjang zaman. Walaupun diucapkan sekarang, itu terjadi juga di perjanjian lama juga terjadi. Karena di Alfa dan Omega. Tahu kenapa?
Karena ketika mereka menanti-nantikan, melihat, kan waktu mereka sudah tua ya, Abraham sudah menjadi tua. Oke, ketika Daud juga. Coba perhatikan akhir hidup mereka. Apa yang membuat mereka itu bisa melihat hari depan? Adalah karena mereka itu ketika jadi waktu tua. Jadi kok Daud itu yang paling apa namanya ya? Mungkin dia masih cukup muda dia meninggal itu. Tidak terlalu tua sekali. Bukan seperti Musa yang 120 tahun. Tetapi Daud itu saudara di masa tuanya itu sampai dicarikan perempuan muda, tapi dia nggak bersetubuh dengan perempuan muda ini. Tapi dia itu hanya menghangatkan Daud gitu. Jadi berarti kan dia itu sudah gimana ya? Sampai kedinginan mungkin. Istilahnya kedinginan dalam arti begini. Dia itu benar-benar menjelang meninggalnya dia. Ya cukup menderita juga. Karena kalau sudah sampai seperti itu ya, berbeda dengan yang lain. Kalau Musa kan kita lihat bagaimana langsung dia. Yakub ketika mau sampai dia, ketika dia mau meninggal itu kan, dia itu kan boleh dibilang sakit juga kan. Lalu disuruhlah supaya Yusuf itu datang. Karena kan dia tinggal di Gosen kan, si Yusuf di istana. Jadi disuruhlah dipanggil gitu. Karena harinya sudah semakin dekat. Dan waktu dia menumpangkan tangan kepada Efraim dan Manase itu, ya matanya sudah kabur gitu. Saudara, mereka itu dalam keadaan itu kan mereka kan pernah berjumpa dengan Tuhan toh. Woi, aku berjumpa di Betel itu saudara. Kalau aku bisa pulang sampai ke sini, dia dirikan batu di situ, tugu di situ, dituangin minyak. Tahukah saudara, apa yang mereka lakukan itu? Itu bukan firman Tuhan loh. Ketika mereka melakukan itu bukanlah karena mereka tahu dari Tuhan, tapi itu kebiasaan daripada penduduk setempat ketika membuat janji. Tetapi Tuhan tidak melarangnya. Jadi ketika dilakukan itu, Tuhan datang. Nah, lalu firman-Nya, dia berfirman. Ya. Lalu ketika dia kembali ke situ, dia bergulat dengan Allah yang sama. Aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Itu perjumpaan Tuhan dengan dia. Ketika dia menyeberangkan, sudah dia sendirian di tepi sungai Yabok itu, saudara. Dia kan mengalami Tuhan. Musa juga, Abraham juga, Daud apalagi. Daud sejak dari kecil gitu. Yang membuat dia mengalami Tuhan itu karena dia tertolak berkali-kali. Dia tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Tapi itulah yang membuat dia berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saudara, mereka berjumpa dengan Tuhan itu ketika kita melihat masa tua mereka. Kita melihat mereka bagaimana mereka hidup secara normal. Normal dalam arti ya biasa. Ya melakukan kesalahan juga. Mereka sudah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika di masa tua mereka, Tuhan Yesus mengatakan, Abraham
bersukacita melihat hariku. Pada waktu itu saudara, Tuhan harus mengucapkan. Jadi ceritanya pada waktu itu Allah yang di dalam dirinya Yesus itu yang sedang berbicara itu harus menyelaraskan perkataannya dengan kondisi saat itu. Ya. Jadi apa yang membuat Yesus itu menjadi satu dengan Allah itu adalah firman. Siapa yang mengucapkan firman itu? Adalah Yesus sendiri juga. Dia bilang, Bapakku lebih besar daripada aku. Ya kan? Itu adalah untuk menolong orang Yahudi atau murid-muridnya supaya mereka itu bisa menerima Yesus. Karena kalau dia katakan bahwa Yesus itu aku adalah Allah gitu kan. Wah, itu sudah nggak bisa lah, habis lah. Dan tahukah saudara, ketika Yesus itu bicara, sama seperti ketika saya bicara ini. Seperti itulah Yesus dulu bicara. Kalau enggak, peristiwa Taman Getsemane itu kayak bohong-bohongan. Peristiwa dia naik ke atas kayu salib itu kayak bohong-bohongan. Kalau enggak, ketika dia peluhnya sampai meneteskan darah itu. Kalau enggak, itu jadi bohong-bohongan. Mungkinkah seperti itu? Enggak mungkin. Jadi tepat, jadi ketika Tuhan berfirman. Jadi saudara, tahapan pekerjaan Allah di dalam diri Yesus itu saudara. Di dalam Yesus yang punya kehendak itu. Yang membuat dia cepat berhasil adalah ketika dia tiap pagi-pagi itu. Dia mencari wajah Bapa. Dan dalam hal ini saudara, di situ saudara, kita boleh memisahkan supaya kita ini mengerti perjalanan kita. Makanya saudara, tepat ketika Pak Andreas mengajarkan, kalau ada yang menanyakan kepadamu, Allahmu 3, Allahmu berapa? 3. Kalau orang yang lain itu saudara, yang tidak tulus, yang kaku sekali gitu, langsung itu mencap. Atau ada orang yang begitu mendengarkan, itu langsung ini saudara, dia tangkap bulat-bulat gitu. Jadi dia itu kayak Taurat gitu. Ketika didengar itu, jadi ketika orang tanya, jadi ketika ada orang yang bilang berbeda dari situ, dia langsung bilang, itu nggak benar. Nah, seperti inilah prosesnya orang tidak bisa mengikut Tuhan. Kaku. Daud, ketika dia dikutuki sama Simei, dia berjalan di seberang sungai ini, Simei di sana saudara, dia kutukin. Gitu loh kalau udah, wow, pahit sekali saudara. Itu saudara, panglimanya Daud di sampingnya. Kan waktu itu kan Daud harus melarikan diri dari Absalom. Gitu. Tapi dia tidak pakai kekerasan untuk ini anaknya gitu. Justru dia memilih melarikan diri. Wah.
Lalu ada banyak peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab yang membuat, tahu nggak saudara, ini bahaya yang saya lihat. Yang membuat orang-orang yang sudah tua dalam hal mengikut Tuhan. Kayak begini. Karena melihat, biasa kok. Nggak ada masalah. Membuat mereka itu jadi gini. Nggak mengerti arti antara kudus dengan tidak kudus. Membuat mereka itu gini, saudara. Membuat, ya sudahlah, dulu juga sih ini penipu kok. Dalam Alkitab begini. Jadi kayak mati rasa gitu. Jadi tak mengejar kekudusan. Jadi tidak menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Ya sudahlah. Mereka tidak sadar bahwa mereka adalah Allah bagi generasi berikutnya. Maka generasi yang seperti ini, saudara, dia itu nggak mendapatkan mahkota kehidupan. Karena mahkota kehidupan itu artinya adalah hidup selama-lamanya. Tahu hidup selama-lamanya? Bukan kita hidup terus nggak mati-mati. Bukan itu maksud hidup selama-lamanya. Intinya adalah mau kita mati atau kita hidup, kita itu terus bisa ada. Kalau orang lain bilang itu, kita terus berinkarnasi. Itu artinya hidup. Jadi nggak pernah mati. Kita terus istilahnya ada di dalam pekerjaan Allah. Dalam lintasan pekerjaan Allah. Jadi saudara, ketika Daud memilih melarang panglimanya. Hei, jangan. Yang larang itu kalau nggak salah, siapa itu ya? Dia cukup ini juga ya. Tapi sebetulnya dia ternyata ketika ditegur sama Daud, ternyata diam-diam saudara, Tuhan itu mengetahui kelicikan hati panglimanya ini. Yoab kalau nggak salah ya. Karena dalam perjalanan berikutnya. Jadi saudara, secara diam-diam Tuhan memberitahukan, walaupun tidak tertulis di situ. Secara diam-diam Tuhan memberitahukan kepada Daud. Jadi pas di situ saudara. Jadi saudara, kalau Daud tidak berjaga-jaga pada waktu itu, maka kalau dia mengikuti gejolak emosi di dalam hatinya, maka dia pasti ini saudara, ya sudahlah, bantai dia. Kalau dia mendengarkan nasihat daripada rakyat pada waktu itu, tentu Absalom sudah dibunuh. Tapi dia memilih melarikan diri. Dan ketika dikutuki oleh Simei itu, dia mengatakan, sudah jangan. Siapa tahu memang dia disuruh Tuhan untuk mengutuk saya. Wow. Padahal saudara, Simei itu kalau kita lihat jadi begitu udah balik dia gitu. Wah, mohon-mohon saudara. Simei-nya. Duh. Dia datang menyongsong. Tapi di akhir hidupnya Daud bilang kepada Salomo. Salomo anakku. Engkau tahu, engkau ingat apa yang diperbuat oleh Simei. Kata-kata kutukan terhadap saya. Dia harus mendapat balasannya. Tetapi engkau tahu bagaimana caranya membalas. Dan benar-benar saudara, Salomo benar-benar ketika menghukum Simei, tahukah saudara? Dia kasih satu perintah. Dia bukan langsung dibunuh. Enggak.
Tapi dia bilang begini, pulanglah kamu ke tempatmu. Ketika Salomo sudah ini ya, sudah naik. Wah, si Mei itu saudara, rasanya aduh habis nanti aku. Dia mencoba berbaik dengan Salomo supaya enggak ini. Dia enggak tahu kalau Daud itu sudah sampaikan pesan kepada Salomo. Dan Daud, dia menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia enggak bersalah di situ. Daud. Jadi Daud belajar dari pengalaman dia. Diam-diam saudara, Daud itu kalau kita lihat sekarang ya, bagaimana Daud itu diam-diam dia mengikuti pergerakan Allah di dalam hatinya. Jadi ketika dia bilang ke anaknya, kan Daud pada waktu itu kan belum mengerti nanti kemana, gimana alam roh itu, gimana Tuhan itu. Dia kan nggak ngerti. Walaupun dia mencari Tuhan tiap hari, kerinduannya lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di tempat yang lain. Gitu. Tapi tetap saudara ketika di penghujung itu, selalu perkataan mereka itu diakhiri dengan kata begini. Aku akan menempuh segala jalan yang fana. Hanya Tuhanlah yang tahu tempat yang dia tuju, hanya Tuhan Yesus. Yang lain itu saudara, mereka mau hidup selamanya. Musa ketika mau masuk ke tanah perjanjian, dia sampai bilang begini, aduh minta ampun lah Tuhan, minta ampun lah, minta ampun lah, minta ampun lah. Dia selalu membujuk Tuhan gitu. Oh, engkau adalah Allah yang penuh kasih itu. Wah, dia ingatkan tentang kasihnya. Gak mempan. Akhirnya dia nyerah. Akhirnya dia serahkan kepada Yosua. Tetapi tahukah saudara? Dia tidak punya apa-apa yang bisa diwariskan kepada Yosua. Bukan seperti Elia yang mewariskan 2 bagian dari rohnya kepada Elisa. Itu karena Elisa ngotot. Itulah yang membuat Elia itu ngomong, permintaanmu ini sukar. Saudara ingat pada waktu itu, saudara, kalau kita lihat prosesnya itu. Itu kalau kita lihat di situ, Elisa mendapatkan 2 bagian roh. Kalau kita lihat kondisi itu ya. Itu bukan dari Tuhan. Tetapi dari Elia. Sama seperti perempuan yang pendarahan. Dia mendapatkan kesembuhannya karena dia menarik. Sehebat apapun Tuhan, Yesus pada waktu itu, dia nggak bisa tahan. Karena ada yang menarik. Saudara, itulah pengetahuan seperti itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang percaya yang tamak. Pengetahuan seperti itu. Dan pengetahuan seperti itulah yang dijual oleh para pendeta yang ingin mencari popularitas. Dan pengetahuan yang seperti itulah yang dipakai Lucifer untuk mencari pengikutnya. Sampai 1/3 dari surga. Jadi sebetulnya saudara,
Peristiwa yang sedang terjadi yang dikatakan itu sepertiga dari malaikat. Sama juga. Itu sebetulnya orang-orang percaya yang sudah ada di sana, yang sudah ada di situ sudah adalah di sorga ceritanya. Karena kan ceritanya begini. Ketika Paulus bilang, ketika kita menerima Tuhan, kita itu sudah duduk di sebelah kanan Allah. Berarti kita sudah jadi penghuni sorga. Tetapi saudara, kesempatan terjadi lagi di mana ya, di mana sampai di mana saya baca ininya berakhir tadi. Oke, kita agak skip dulu yang itu ya, karena ini hanya untuk menceritakan tentang bagaimana prosesnya ya. Jadi mungkin boleh dibaca, tadi ada dikasih itu 1 Raja-Raja 2 ya. Oke. Aduh, sampai di mana tadi? Sampai di mana terakhir sebelum saya bicara itu? Oh ya. Jadi apa yang terjadi dulu itu? Yang di sorga itu. Dia bisa menyeret sepertiga. Sebetulnya itu terjadi juga. Jadi seperti diseret, makanya dikatakan kesusahan besar itu membuat orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu akan jatuh juga kira-kira gitu. Orang-orang pilihan loh. Nah, kata orang-orang pilihan ini itu firman. Jadi kita nggak tahu sebetulnya orang-orang pilihan ini siapa. Orang-orang pilihan ini kita orang yang percaya kepada perkataan itu. Itulah orang pilihan. Jadi begitu kita mempercayai kita orang pilihan, jadilah kita orang pilihan. Nah, ketika kita ngikut terus, makan terus firman-Nya, perkataannya, makan itu artinya begini, mempercayai. Lalu ketika kita percaya, lalu kita itu bukan sekedar percaya, tapi mempraktekkannya. Kalau dalam mulut kita percaya, tapi pada kenyataannya kita masih khawatir. Misalnya begini, ketika kita makan firman tentang janganlah kamu khawatir. Lihat burung-burung di udara. Kita sudah makan, kita sudah percaya nih. Tapi ketika diperhadapkan kepada kita masih khawatir. Itu namanya nggak ada hasilnya. Ketika dikatakan kasihilah musuhmu, lalu kita membenci, itu nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya gitu. Tapi ketika kita nggak mampu, ya, lalu sampai pada satu kenyataan, sepertinya kok berulang-ulang, kok masih ada khawatir. Nah, lalu kita datang sama Tuhan. Kenapa seperti ini Tuhan? Bukankah sebetulnya nggak khawatir itu kan gampang ya Tuhan? Kenapa saya nggak khawatir? Kenapa saya tetap khawatir? Kita perhatikan kondisi hati kita, lalu kita datang lagi pada Dia. Tahu gak saudara? Disitulah kita baru melihat pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita hanya lihat firman itu kata-kata, kalau kita tidak melihat ada roh di baliknya, maka kata-kata ini tidak hidup. Jadi yang menghidupkan firman ini adalah roh. Nah, roh ini sebetulnya kita sudah terima. Jadi waktu kita terima firman, sebetulnya ada roh di dalamnya karena firman itu nggak terpisah dari roh. Roh Kudus itu artinya begini, saudara. Roh Kudus itu artinya
rohnya Allah itu sendiri, makanya disebut Roh Kudus. Ya. Jadi dalam hal ini saudara, pelajaran tentang bahwa dia itu ibu, saudara mesti singkirkan, bedakan gitu loh. Ya, bedakan dalam hal ini. Roh Kudus itu kita ini jadi ibu itu hanya pada saat ketika kita mengenal keluarga di bumi ini. Atau Roh Kudus itu sifat feminim dari Allah untuk kita melihat bagaimana perempuan itu juga sama. Karena kan prosesnya perempuan dilahirkan oleh laki-laki, diambil dari tulang rusuk laki-laki, tetapi laki-laki pun pada akhirnya berasal daripada perempuan. Jadi saudara, itu sebabnya kedatangan Tuhan yang kedua, kalau dikatakan itu perempuan, itu sebetulnya itu bahasa bumi. Di sorga itu sama saja, tak ada gender. Karena pada mulanya adalah satu saja. Tidak bergender. Tetapi kenapa itu perlu jadi, itu sebagai satu pelajaran bagi kita. Jadi yang perempuan-perempuan pun itu, jadi itu setara gitu loh. Kalau kita memisahkan itu, maka teruslah perempuan akan birahi terhadap laki-laki. Kalau kita lihat di kitab apa itu ya, sampai 10 perempuan akan memegang punca jubah seorang laki-laki katanya. Taruhkanlah namamu atas kami. Saking tak ada lagi laki-laki pada waktu itu. Nah, tetapi saudara, sekarang kita lihat bagaimana ketika itu mulai dijelaskan. Oh, ternyata firman semuanya. Jadi yang membuat kita mengerti ini adalah perkataan-perkataannya. Di mana perkataannya? Saudara, perhatikan saudara. Ketika dia berulang kali mengatakan firman itu ada di mulut. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Batasnya itu 7 kali. Itu menciptakan sesuatu di dalam kita. Pengertian yang baru. Itulah jenjang daripada dia meruntuhkan pikiran kita yang lama. Kalau selama ini mungkin kita punya pikiran begini. Kalau Allah itu memakai seseorang, dia itu harus kudus sekali gitu. Dia benar-benar menjaga hidupnya dari generasinya, jadi ini dia jaga terus. Lalu kita membayangkan dia, dia tidak akan pernah salah ngomong, perkataannya itu benar semua, gitu kan? Sikapnya juga. Kita menciptakan Allah sendiri. Jadi seperti itulah orang Israel ketika menantikan Mesias yang akan datang. Sehingga ketika muncul yang biasa depan mereka, siapa dia ini? Dia bukan ahli Taurat. Dia bukan di sinagoge. Dia bukan lulusan mana gitu. Biasa saja dia. Jadi mereka mengorek-ngorek, saudara. Sampai mereka bilang, sampai kapan engkau buat kami ini bimbang? Yohanes Pembaptis saja yang bisa melihat dari awal dia yang baptis. Bisa-bisa dia itu ragu, saudara. Kok bisa? Yohanes Pembaptis dari sejak lahir. Dia lahir di masa tua. Gimana kok bisa? Kok bisa ragu? Saudara, bagaimana caranya kita bisa melihat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita? Adalah ketika dia berfirman. Bagaimana dia berfirman?
Apakah melalui orang lain yang seperti masuk kamar terus, tiba-tiba dia muncul. Demikianlah firman Tuhan. Suara Tuhan bilang begini. Akan terjadi masa yang sukar. Tahun ini akan terjadi ini, terjadi itu gitu. Tahukah saudara, ketika dia mengucapkan itu, kalau di masa yang lalu saudara, itu diizinkan. Tetapi tahukah saudara, kalau di masa sekarang saudara, hal-hal yang seperti itu saudara, sebetulnya lebih baik tidak dipercayai. Tetapi kalau kita tidak mengejar Tuhan terus firman yang asli, maka perkataan-perkataan seperti itu akan menggoncangkan kita. Akan membuat kita turun. Karena saudara, hanya orang-orang yang di bumi itu yang akan tergoncang. Jadi kalau orang-orang yang walaupun dia di sorga, tapi pikirannya masih di bumi, itu namanya dia di bumi. Itulah yang tergoncang. Dan memang dikatakan segala sesuatu digoncang, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ketika mereka mencari perlindungan secara fisik, melarikan diri gitu. Lihat, mereka pasti akan digoncang di sana. Saudara bisa bayangkan nggak? Ketika mereka nanti kumpul di sana. Taruhlah, ya kumpul lah dari mana-mana. Kan pasti mereka bersosialisasi kan di sana kan. Masak lah. Siapa yang masak? Pastilah mereka masih punya karakter-karakter yang lama kan. Lalu bagaimana kalau tempat itu? Saudara bisa bayangkan, mungkin gimana lah tempat itu, laki-laki dan perempuan. Apakah mereka sudah benar-benar ditaklukkan oleh firman? Kalau belum, pastilah saudara, ya roh-roh jahat masuk di sana. Pastilah, pasti terjadi kekacauan. Apakah bisa langsung mereka berubah dengan begitu? Pasti kan mereka jadi malas-malasan lah gitu kan. Kalau bukan dikerjakan oleh firman, ditaklukkan oleh firman, mereka mau berusaha menaklukkan dirinya sendiri. Mana bisa? Nah, disinilah saudara, tempat persembunyian itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Firman. Saudara, disinilah kita menanti-nantikan setiap perkataan Tuhan. Saudara, ketika saudara, makanya saudara saya katakan sama saudara. Mungkin saudara belum terbiasa. Berkali-kali kadang saya bicara gitu ya. Mungkin saudara masih pikir, karena saudara tersandung dengan saya, saudara kan bisa aja bantah manusia. Karena saudara tetap merasa, saya juga bisa kok lihat Tuhan. Bisa. Tetapi saudara, prosesnya Tuhan, bagaimana menaklukkan kita, sampai dia itu bisa bicara, sampai orang itu
Jadi sampai kepada pribadi Yesus pun ketika dia mengucapkan segala sesuatu, itu karena Yesus menanti-nantikan Bapa. Walaupun Yesus itu sebetulnya esensinya adalah Allah itu sendiri. Namun karena dia menjalankan kehidupan sebagai manusia, karena dia itu nanti akan jadi jalan. Dia itu Allah buat dia benar-benar harus seperti itu. Jadi ibaratnya begini. Ibaratnya Allah yang di dalam dia itu esensinya yang adalah Bapa itu. Dia itu seperti begini, dia seperti bertukar. Supaya apa, Saudara? Supaya kehidupan selanjutnya ini, Saudara, disinilah awal mulanya. Jadi bukan seperti yang dulu, Saudara. Jadi ketika kita itu lahir baru, artinya kita sedang masuk ke dalam sistem kerajaan Allah. Jadi hanya orang yang punya jenis seperti ini yang bisa masuk ke zaman yang baru. Kalau enggak, terus akan dimurnikan. Terus akan dihakimi. Ketika masih mungkin muncul gejolak menghakimi yang lain, wah itu terus diproses itu. Ketika merasa diri lebih baik daripada yang lain, lebih benar daripada yang lain, lebih dekat kepada Tuhan daripada yang lain, itu pasti diproses. Termasuk yang bicara ini. Karena saya melihat itu setiap hari gitu. Sampai saudara, lahirlah nanti satu perkataan pasti satu saat. Bapa, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Karena itu firman yang mesti kita alami. Demi kita sampai kepada apa yang dikehendaki Allah. Makanya nampaknya itu saudara prosesnya itu panjang gitu. Tapi sekarang kita melihat bagaimana proses penaklukan Tuhan atas kita melalui perkataannya. Itu sangat jelas. Dan ketika saya mengatakan kepada saudara, firman itu bisa dipegang. Perhatikan. Itu nanti saudara alami sendiri. Oh, ini maksudnya. Tahukah saudara, kapan penjelasan-penjelasan seperti ini muncul? Bukan pada saat saya ketika mencari Tuhan seperti itu. Ketika kita bersama-sama seperti ini, saudara. Jadi saya memperhatikan itu terus, saudara. Saya memperhatikan, jadi sudah mulai agak terbiasa memperhatikan perkataan Tuhan itu. Jadi di dalam diri saya ini kan saya cerita begini supaya saudara ngerti prosesnya di dalam saudara. Jadi ketika saya bicara ini, perasaan merasa lebih benar dari saudara itu sudah tidak ada. Artinya begini, saudara. Ketika saya katakan tidak ada, ya jadi itu tidak ada. Dan tapi itu harus saya hidupi. Saya makan tiap hari. Jadi itu seperti roh. Jadi itu seperti hidup yang saya makan. Seperti makanan. Ketika saya bicara itu, pikiran dan perasaan Kristus yang kemarin itu saya hafal mati itu ya. Tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu saya makan. Ketika ngomong berulang-ulang, tercipta di sini saudara satu fondasi seperti satu bangunan yang tak bisa diruntuhkan, yang tak bisa digoyang. Itulah yang dikatakan seorang pun tidak bisa mengambilnya. Jadi ketika saya mengatakan saudara, jadi ketika saya mengatakan misalnya begini, firman itu bisa dipegang. Saudara akan mengalami, oh itu maksudnya. Jadi begitu tercipta ini saudara, inilah namanya firman itu bekerja saudara. Firman itu menjadi daging artinya. Jadi sekarang saudara, jadi ketika ini semua dibangun di dalam kita, itu seperti pilar-pilar dibangun dalam kita.
Esensinya Allah adalah kasih. Gitu. Tak ada niat jahat di dalam hatinya. Gitu. Kita pegang. Ketika kita menghadapi masalah sulit apa gitu, kita menengadah mata kita ke atas. Tidak ada di sini dalam hati kita ini kayak lagi mau gini, saudara, mau Tuhan apa namanya? Kita masih meminta sesuatu yang kita sudah miliki kok. Bukankah segala punyaku adalah punyamu? Itu kan firman, saudara. Jadi kita akan untuk bersungut-sungut pun kita takut gitu. Itu karena apa, saudara? Itu karena firman-Nya itu sudah menjadi satu seperti benteng atau seseorang yang kokoh gitu. Yang menghadapi banyak sekali tantangan. Saudara, Daud itu seorang perenung. Dia renungkan hidupnya. Dia renungkan, saudara. Dan dia melihat bagaimana penghukuman Tuhan itu sebagai kasih. Dan itulah jembatan terus jalan bagi dia terus. Untuk semakin melekatkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga pada waktu mati pun. Pada waktu mau mati. Dia itu benar-benar mulai tahu tempat mana yang dia tuju. Itulah yang membuat Yusuf itu bisa mengatakan kepada saudara-saudaranya, jangan lupa bawa tulang-tulangku. Itu pernyataan iman. Karena dia melihat jauh ke depan. Saudara, di masa yang sekarang, kita sudah melihat Allah di masa depan. Itulah kekekalan. Itulah yang membuat kita tidak takut, tidak gentar sedikit pun apa yang kita hadapi di depan. Tapi tahukah saudara? Orang-orang yang masih menaruhkan kepercayaannya kepada dunia ini, siap-siap ditentukan. Akan mengalami penderitaan. Aduh, penderitaan yang paling ngeri adalah kita tidak melihat Tuhan dalam penderitaan kita. Disitulah yang dikatakan tidak punya minyak lagi. Tidak punya persediaan minyak. Untuk pelitanya tetap menyala. Karena ketika melewati kegelapan. Kan dibutuhkan minyak. Dibutuhkan pelitanya tetap menyala. Orang itu kan punya minyak kan. Tapi nggak cukup nanti. Artinya apa? Masing-masing. Berarti saudara, perjalanan mempelai, kenapa mereka butuh minyak? Kenapa nggak disediakan sama si mempelai itu minyaknya? Iya kan? Karena mereka sama-sama mendengar. Dan dikatakan mereka mempelai. Kalau target kita menjadi mempelai. Kita kalau sekarang saudara orang yang punya pengajaran tentang mempelai. Udah 10. Berarti saudara, siapa yang mempersiapkan minyak? Jangan katakan itu Roh Kudus, itu interpretasi. Kita kan yang mempersiapkan minyak kan. Bagaimana kita punya minyak itu? Itulah prosesnya selama ini. Kita ditaklukkan oleh firman. Kita makan firman. Kita menjadi kuat. Lalu kita punya kekuatan lagi. Mendapatkan makanan berikutnya. Kita tekun menantikan dia. Kita berdoa. Ketika saudara sendirian, apakah saudara menghabiskan diri saudara berdoa di hadapan Tuhan? Berdoa itu saudara merenungkan Tuhan. Apa yang saudara dengar hari ini? Maka ulang-ulang saya katakan, dengar ulang, dengar ulang, dengar ulang. Percaya deh. Itu firman jadi. Dengan tanpa sadar saudara,
Tuhan itu berbicara. Kan saya nggak tahu lagi karena saya kan sudah terhilang di dalam Dia. Dan memang kita semua harus terhilang di dalam Dia. Apa yang perlu kita banggakan lagi dengan hidup kita? Kalau kita menganggap diri kita lebih daripada yang lain, bukankah itu kita seperti api asing? Bukankah kita menjadi seperti kejijikan di hadapan Tuhan? Kita diusirnya keluar. Kalau ada roh yang itu. Kita akan mengalami proses. Jadi saudara mulai perhatikan setiap perkataan-perkataan yang keluar, renungkan. Kemarin ngomong kayak gini. Oh, maksudnya apa Tuhan? Tanya lagi. Karena firman itu ada di sini. Ketika kita terus tanya, disitulah saudara, bagaimana dia temukan di dalam kita haus dan lapar. Inilah perempuan yang bijaksana. Perempuan bodoh itu dipikir waktu masih ada. Enggak ada. Kenapa menjadi bodoh? Tidak pernah belajar. Kan orang bodoh kan yang nggak pernah belajar. Kalau dia belajar di mana kita? Kan di kaki Tuhan kita belajar. Oke, paling lama ini lewat 13. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Ini hidup kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus membawa kami semakin mengenal Engkau. Semakin melekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati.